Email dari 104.4 FM Semarang Female Station. Kerabat emailnya kita sudah terhubung dengan Mas Win yang ada di Semarang. Halo, selamat malam Mas Win. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Win, ini langsung saja diceritakan kejadiannya kapan dan di mana? Ini masih dalam seputar pengalaman saya sebagai driver ambulan di Jakarta pada waktu itu. Okay. Dan saya udah mantan jadi driver ambulan sekarang. Ini kebetulan saya lagi di Pepunden ini Mas. Jadi ceritanya agak sadu merinding-merinding stop nih saya nih. Di Pepunden Sonde Mas, markas Sonde Kedung Jati ini. Okay. Sonde Kedung Jati itu ada punden. Oke. Sebenarnya sebelum kita on-airkan, sebelum kita on-airkan, kita yang di studio ketika ngangkat telepon dari Mas Win juga hawanya udah mulai berbeda Mas Win. Jadi silakan saja diceritakan. Oke, siap. Ini kejadian berapa tahun yang lalu, pengalaman saya nganterin jenazah menuju sebuah pulau di Sumatera, itu Pulau Sumatera Palembang tepatnya. Palembang di daerah Blitar. Dalam waktu itu ketika saya dapat job itu sebenarnya saya sudah nggak enak hati itu, mau berangkat itu udah nggak enak hati Mas. Perasaan itu udah merinding atau gimana itu pokoknya sudah campur aduk. Teman saya ajak itu udah bilang perasaanku kok nggak enak ya Mas ya ketika mau berangkat itu. Biasa aja lah, nggak usah mikir seperti itu, kita kan kerja juga buat ngidupin anak istri, jadi nggak usah berpikiran yang aneh-aneh gitu kan. Udah berjalan ini, jenazah kita evakuasi, keluarganya tidak ada karena keluarganya udah nunggu di daerah Kemuning Palembang itu, BK berapa itu lupa saya, daerah Blitang itu. Nah di dalam perjalanan itu saya kan nyebrang naik kapal tuh, naik kapal feri itu Mas. Nah naik kapal feri itu kan biasa kalau udah sampai feri kita keluar, mobil dikunci, kita di atas deck sambil lihat-lihat pemandangan gitu kan, sampai sekali-sekali refreshing Mas. Nah waktu kapal sudah mulai sandar di Lampung, nah itu saya masuk mobil, itu disamperin sama ABK yang biasa markirin itu loh. Nah ABK-nya itu bilang sama saya, loh cuma berdua bos, karena udah biasa sama mereka, udah kenal. Oh iya Mas, bila bapak-bapak tadi gimana? Bapak-bapak yang mana? Kita cuma berdua. Loh, tadi di mobil ada bapak-bapak. Saya pikir kok nggak turun, mau supirnya turun kok nggak ikut turun, gitu dia bilang gitu. Ngawur sampean, saya cuma berjalan berdua kok, nggak ada siapa-siapa ini. Wah, sampean ini nakut-nakutin apa gimana? Teman saya bilang gitu sama. Sumpah Mas, tadi itu ada bapak-bapak di sini. Saya bilang, bapak kok nggak turun? Dia bilang tidak. Saya di mobil saja. Itu sempat ngobrol sama anak buah kapal itu. Nah singkat cerita, saya perjalanan itu tengah malam, itu sekitar jam 2 atau jam 3-an itu, lepas dari Lampung. Sampai di wilayah yang saya tuju itu saya sampai kampungnya itu udah ditungguin sama warga di situ gitu loh Mas. Saya nggak menaruh kecurigaan berlebihan, itu biasa lah kalau ambulan datang disambut warga gitu, udah biasa. Nah saya disambut warga, diarahkan untuk parkir. Nah, saya kan ngikut aja Mas ya, ikut aja saya alurnya warga di situ parkirin mobil. Sini Mas, sini. Nah itu langsung dibantu nurunin jenazah. Nah ketika nurunin jenazah itu kan saya capek banget itu Mas. Saya bilang sama kawan saya, namanya Koko, kok kamu tolong bantu ngarahin petinya ya, aku tak tidur dulu. Oh iya Mas, aku juga ngantuk tapi ya tak bantuin dulu sebentar, enggak apa-apa. Koko itu udah feelingnya udah nggak bagus saja. Saya tidur les gitu. Saya setelah tidur, Koko itu nggak taunya juga ketiduran Mas, kawan saya itu. Nah saya dibangunin itu dengan cahaya matahari pagi-pagi itu ya. Sinar pagi-pagi itu kan kalau orang Jawa bilang belereng gitu ya. Saya kaget, udah pagi ini, mau sampai di sana itu sekitar pukul 5 itu. Jadi saya tidur mungkin sekitar 1 jam. Setelah saya bangun, saya lihat itu kok nggak wajar Mas. Mobil saya itu berdiri di tengah-tengah kuburan. Tuh. Kan aneh gitu. Ini kok saya di kuburan, ngapain saya di kuburan ini? Tiba-tiba merinding saya ini Mas.
Sambil cerita ini maaf ya, saya rada gemeter nih Mas. Ini saya mengingat kejadian itu sampai sekarang tidak bisa hilang teman. Nah, kondisi di tengah-tengah makam, saya bangunin kok tidur di sebelah saya. Kok bangun kok aku? Kaget dia. Apa Mas? Ini kamu udah awal tadi belum jenazahnya? Aku tadi ketiduran juga Mas. Aku capek bener. Kamu lihat di sekitar kita. Dia bangun, kaget. Kuburan. Dan sekeliling itu kuburan Mas, tengah-tengah makam itu. Nah, saya nengok ke belakang, pintu bagasi itu sudah terbuka, peti jenazah itu sudah di luar Mas. Peti jenazah itu di luar, posisinya di luar. Mohon maaf, yang meninggal kan orang Nasrani ya. Jadi pakai peti kita bawa dari Jakarta. Itu peti udah di luar Mas. Saya kaget kan, dia nurunin siapa? Gitu. Terus saya ambil inisiatif, kan saya mau berangkat itu kan ada DO kan, DO surat jalan itu kan. Itu ada nomor telepon keluarganya kan. Saya telepon. Lagi Pak, ya ini saya posisi kok di makam apa ini namanya loh. Saya tengok. Keluarganya bilang, oh sampai di makam itu. Tunggu. Setelah tunggu beberapa saat itu nggak jauh dari itu datang motor banyak Mas. Datang jemput. Saya kaget, orang-orang situ pada bilang, sampean ini kenapa Mas kok bisa sampai sini? Lah saya nggak tahu Pak, tadi malam saya tuh udah ditungguin orang banyak di sini. Saya di stop, katanya yang meninggal atas nama, ya nggak usah saya sebutin ya Mas, menyangkut privasi soalnya, takutnya nanti bermasalah. Atas nama ini Pak. Iya, saya udah bilang sama orang yang jemput di sini, ini atas nama ini betul. Dibantu nurunin saya Mas. Nah, ketika dibantu nurunin, saya ketiduran karena saya bilang saya capek sama supir saya yang satu. Saya bilang saya tidur dulu, kan sudah sampai di tujuan. Biasanya saya tidur dulu sebentar gitu. Wah, sampean itu yang ketiga kalinya ini Mas. Duh, maksudnya gimana Pak? Beberapa kali orang nganter jenazah di daerah saya ini, udah 3 kali ini Mas, disasarnya di kuburan. Yang lebih mengherankan lagi Mas, mobil saya itu nggak nginjek patokan itu enggak sama sekali. Patokan di situ utuh semua, nggak ada yang rubuh. Ya alhasil kan warga segitu banyak, mikul jenazahnya itu dibawa pulang dulu kan. Nah habis itu balik lagi untuk bantuin ngeluarin mobil saya dari kuburan. Itu dipikul sampai puluhan orang mobil saya itu Mas, disogok pakai bambu di bawahnya itu, angkat sama orang sekampung gitu, keluarin dari kuburan. Katanya sudah 3 kali hal itu terjadi. Walah Mas, saya pulang itu perasaan udah gak karu-karuan. Wah jangan-jangan nanti pulangnya gak bisa sampai di tujuan, mikirnya gimana. Tapi kok nggak salah. Cuma saya herankan, kenapa saya kok bisa berhenti di tengah kuburan, dan yang nyambut saya itu tadi itu siapa gitu loh. Iya, makanya itu jadi pertanyaan dalam benak saya sampai sekarang gitu. Aneh banget gitu. Saya bisa berhenti di tengah-tengah kuburan gitu. Wah, ini saya cerita aja sampai merinding. Kebetulan ini saya di bawah pohon besar ini di tempat saya ini Mas. Lagi ngumpul sama kawan-kawan. Sorry tadi rumah duka dan kuburannya itu berada di kota mana Mas? Daerah Blitang, Oki. Itu Oki. Di Sumatera ya? Dari Kemuning itu. Sumatera, BK 20 kalau nggak salah. Itu BK itu nama kalau di Palembang kan kilometer berapa gitu, tapi di Blitang itu BK, sebutannya BK berapa gitu. Sumatera. Itu kita sedikit flashback dulu ketika kejadian yang di kapal dulu. Ketika sempat ngobrol sama ABK yang tadi melihat ada bapak-bapak yang sedang duduk di mobil Mas Win. Ini yang pertama bapak-bapaknya itu lagi apa, dan sempat ditanya nggak ke ABK ini bapak-bapaknya itu bentuknya atau gambarannya seperti apa? Jadi bapak-bapak itu piantunnya kayak piantun priayi gitu loh Mas. Yang meninggal itu kan modelnya kayak priayi gitu. Dia duduk aja di mobil, kondisi duduk itu di samping peti. Wong mobil itu nggak bunyi, kan otomatis kan panas. Lah sama ABK kapal itu ditanya kenapa nggak turun Pak, di sini kan panas gitu. Nggak Mas, saya di sini aja nungguin sopirnya, dia bilang gitu. Itu gambaran orangnya, fisiknya ya sama kayak yang saya antar. Itu jadi gambaran fisiknya sama kayak yang saya antar. Jadi sempat interaksi juga sama si ABK itu gitu ya?
Iya, orang begitu saya jalan itu ABK-nya kan terus nyamperin. Kan biasa saya ngasih uang rokok, uang tip gitu kan. Bos ya dulu terus. Dia bilang, "Lu, kok cuma berdua ya? Bapaknya tadi kemana? Naik mobil sendiri, Pak." "Bapak yang mana kamu itu?" saya bilang gitu. "Loh, tadi kan ada bapak-bapak yang bareng sampean." "Nggak ada, oh, saya cuma berdua sama sopir satu kok." "Loh, Mas, bener Mas. Tadi tuh saya sempat ngobrol sama bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu tak tanya, apa nggak panas Pak di sini? Kenapa nggak turun aja lihat pemandangan laut?" Dia bilang, "Nggak Mas, saya di sini aja nungguin sopirnya." Katanya gitu. Itu kan aneh gitu loh. Dari awal kejadiannya itu anehnya di situ, mulai aneh itu di situ. Lalu terus berjalan ya. Ketika sampai di rumah duka pas pertama kali gitu ya Mas ya. Pas ketika Mas Win sebelum tertidur. Itu suasana di rumah duka seperti apa? Apakah posisinya sama seperti rumah duka yang setelah Mas Win tidur itu yang dia dianterin untuk nganterin jenazahnya lagi gitu? Posisinya beda Mas. Jadi pas ketika rame itu di ujung gang. Jadi jenazah itu dipikul masuk ke gang itu. Perasaan saya gitu. Bukan di depan rumahnya itu, bukan. Tapi begitu mobil udah dievakuasi, otomatis saya kan ke rumahnya dulu untuk minta tanda tangan kan. Minta tanda tangan. Lah, kok rumahnya beda sama yang saya tuju dalam benak saya pertama itu beda. Itu beda banget. Wow, yang pas saya jumpai itu di ujung gang Mas. Jadi gangnya itu kecil, jadi diarahkan untuk parkir, makanya saya bisa tidur di situ kan. Karena ada space kosong gitu, saya pakai buat tidur. Untuk orang-orang yang kejadiannya seperti itu. Untuk orang-orang yang menyambut, apa ya? Mungkin dari bentuknya, dari mukanya sendiri, raut mukanya gitu, sempat ngerasa aneh nggak Mas? Yang orang-orang menyambut yang pertama kali. Kalau orang-orang yang nyambut itu saya tidak punya pemikiran gimana ya. Kita juga mikirnya kan wah udah sampai gitu kan. Udah sampai, udah tekan gitu kan. Saya udah sampai di sana, udah tenang kan, dibantu orang banyak ya, ngapain saya mesti repot-repot kan, kondisi saya juga capek, perjalanan kan jauh gitu ya. Saya nggak punya pikiran aneh-aneh dan nggak ngelihat wajah itu seperti apa, nggak saya perhatikan, dan saya juga tidak mencirikan orang-orangnya yang mana di situ lagi ngumpul, nggak saya cirikan sama sekali. Jadi saya bingung, orangnya puluhan Mas. Tapi bajunya baju banyak biasa, orangnya itu. Baju biasa kayak orang-orang nyambut jenazah datang gitu, kayak layaknya mobil ambulan datang terus disambut gitu, terus dibantuin nurunin gitu. Ya udah biasa gitu aja. Nggak ada tampang yang diem atau gimana, nggak. Malah ada yang ngarahin parkir segala macam tuh ada. Kondisinya itu. Dan itu setelah saya minta tanda tangan di situ kan, terus saya dikasih minum, dikasih apa biar saya tenang dulu, karena saya shock Mas, soalnya shock saya. Itu benar-benar kayak di bawah alam sadar yang luar biasa gitu. Terus bapak-bapak situ bilang, "Sampai udah tenang Mas, tenang, nggak apa-apa, udah dibantu warga." Dan ini kejadian itu sudah 3 kali. Ketiga kalinya tuh sampean ini Mas, yang terjadi masuk makam itu. Dan makam itu ternyata tuh memang katanya makamnya rada wingit loh Mas. Ceritanya begitu. Nah, saya juga nggak pikiran aneh-aneh, tapi tetap aja shock saya. Tapi sempat ditanyain dengan teman dari Mas Win yang saat itu berangkat bareng, apakah dia juga merasakan hal yang sama Mas? Maksudnya merasakan sudah sampai lalu disambut oleh orang banyak? Ya sama dia juga mikirnya juga gitu. Itu kan terus jenazah kan dipanggul ya, pakai peti itu dipanggul masuk ke gang. Dia terus masuk mobil lagi, dia buka HP sebentar, terus dia memejamkan mata sebentar, teman malah bablas tidur bareng saya. Nggak taunya jenazah itu tidak dipikul sampai masuk gang, tapi cuma diturunin di belakang mobil. Di belakang mobil itu kurang lebih 1 jaman lah Mas. Dari 4:30 sampai ketemunya jam-jam 6 lewat udah mulai matahari kelihatan kok. Jadi kurang waktu sekitar 1 jam lebih. Gambaran makamnya seperti apa Mas Win? Makamnya sih tidak seperti makam-makam yang angker gitu, enggak tampangnya Mas. Biasa aja saya lihat. Itu makamnya itu makam biasa, enggak seperti makam-makam aneh gitu, enggak. Cuman gerbangnya itu rada unik gitu loh. Gerbang makam itu rada unik gitu. Dari bata merah itu. Dari bata merah itu loh. Kayak makam
kerajaan nih, dari bata merah disusun gitu. Makamnya modelnya seperti itu. Baik. Menarik ini Mas Bo, cerita dari Mas Win, di mana ceritanya bisa dibilang mobil ambulans ini bisa masuk sampai ke tengah-tengah makam gitu, bisa dibilang seperti itu ya Mas Win. Oke, sebenarnya apa yang terjadi Mas Bo? Apa yang terjadi sehingga menyebabkan Mas Win ini tiba-tiba mobilnya bisa masuk di tengah-tengah makam? Dan juga siapa sebenarnya rombongan atau orang-orang yang menyambut Mas Win dan juga kawannya ketika mobil ambulansnya sampai pertama kali di lokasi? Ya, ini Nun Sewu, sekali lagi ini cerita yang sangat menarik sekali ya. Kemarin juga Mas Win pada waktu minggu kemarin ya Mas, kalau nggak salah ya. Itu juga cerita tentang pengalaman mengantar jenazah juga. Dan ini hari ini juga beliau menceritakan tentang pengalaman beliau juga. Ini Nun Sewu Mas Win, saya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Nun Sewu. Nun Sewu, orangnya itu agak tinggi, kulitnya agak bersih Mas Nun Sewu. Betul Mas Bro, betul apa yang jenengan katakan, betul. Orangnya agak tinggi, orang itu posisi masuk seperti itu, ujung ketemu ujung itu mentok. Dan itu Nun Sewu, kulitnya agak bersih ya Nun Sewu. Betul Mas. Betul apa yang katakan Mas Bro ini. Nun Sewu, pada waktu panjenengan mengantar jenazah sudah sampai di Pulau Sumatera gitu ya, Mas Win. Ya. Nun Sewu, saya mau tanya, pada waktu mau menuju ke pemakaman, panjenengan melewati 2 perempatan enggak Mas Nun Sewu? Itu lupa saya, udah itu kejadian berapa tahun yang lalu ya. Oke. Pada waktu sebelum masuk makam aja, sebelum masuk diarahkan itu, jenengan ketemu perempatan enggak? Betul, kalau mau masuk makamnya itu ya memang ada perempatan. Ada perempatan besar sih. Terus kalau saya bayangkan perempatan besar jenengan belok kiri terus kemudian kanan baru agak naik tempatnya ya Mas ya. Nah ini istimewa ini. Ini istimewa Mas Bu. Betul sekali Mas Bu. Agak nyerong ke kiri, jalurnya agak nyerong ke kiri. Nyerong kiri terus kemudian kanan nanjak aja Nun Sewu. Betul. Nun Sewu. Nun Sewu. Apakah dekat dengan dataran tinggi, Mas Win? Nun Sewu sangat. Jadi kan ada bukit, tidak, ada bukit di belakangnya. Kecil gitu, tapi tidak tinggi. Ya, tapi tidak tinggi Mas. Ya bukit-bukit hutan itu kan. Itu kan sebelah kirinya udah kompeng ilir kan. Jadi sebelah kanannya kan ada datarannya agak tinggi gitu. Oke. Dan dekat sungai besar enggak Mas Nun Sewu? Melewati sungai besar? Iya, besar. Betul, sungainya besar sekali, Ogan Kumpling Ilir. Nun Sewu Mas Win, di sini memang ada sesuatu hal di sini juga bukan berarti terus kemudian memberikan impact negatif buat Mas Win pada saat itu. Justru di sini memang Nun Sewu, ini saya sudah visualisasikan gambarnya Nun Sewu. Dan lucunya pada waktu panjenengan belum berhenti, panjenengan sudah diikuti oleh banyak orang, tapi yang agak aneh di sini adalah Nun Sewu, semuanya itu pakai blangkon semua ala kayak orang Jawa Mas Nun Sewu. Ini ada sesuatu hal yang kalau blangkon sih enggak, cuman yang saya lihat secara visual ya itu enggak kayak kegawen gitu, enggak. Cuman ya banyak orang Jawa memang gitu lah. Jadi di visualisasi saya gini, saya gambarkan di sini panjenengan naik bertiga ya. Ini saya nanti mungkin bisa dilihat di mana Mas? Di IG di Instagram Imal Devan. Dan di sini Nun Sewu, kalau bahasa saya di sini ada 3 orang. Jadinya beliaunya itu ada di tengah Nun Sewu. Kalau bahasa saya seperti itu. Piai Sepuh dengan Rekmo sudah agak putih campur ya kalau bahasa saya. Seperti itu. Terus kemudian pada waktu dalam perjalanan sebelum mungkin 100 meter atau 50 meter sebelum masuk ke Gapura. Karena kalau saya bayangkan Gapuranya itu kayak model Majapahitan gitu ya. Botol tumpuk gitu ya Mas Win. Itu kampungnya orang Jawa semua. Dan di sini pada waktu jenengan 50 atau 100 meter sebelum gerbang makam, jenengan sudah diikuti oleh banyak orang yang saya gambarkan di sini tidak ada wajahnya, tapi dia jelas sekali untuk dia memakai kayak blangkon Jawa Nun Sewu. Dan itu ada kalau di banyak ya iring-iringan kayak orang iringan Nun Sewu mengantar jenazah
terus mobil jenazah di depan, kanan, kiri, terus kemudian ada orang banyak seperti itu. Di sini saya gambarkan seperti itu. Jadinya begini, Nun Sewu Mas, di situ ada satu perkampungan yang dalam tanda kutip mungkin orang awam bilang perkampungan jin, Nun Sewu. Tapi di sini Nun Sewu memang tidak setiap orang yang mengantarkan itu terus kemudian kejadian diturunkan, ya tidak seperti itu. Tapi bahasa saya melihat orangnya nih, kalau orangnya ikhlas dia akan membantu dengan ikhlas, kalau bahasa saya seperti itu. Jadi tidak setiap orang seperti itu. Jadinya memang orangnya legowo, lilo legowo, ikhlas, dia akan bantu itu. Kan gitu. Berarti saya itu dibantu maksudnya. Iya, kalau bahasa saya panjenengan justru malah dibantu gitu. Karena begini, kalau jenengan pada saat, secara logikanya gini, kalau panjenengan pada saat itu di kuburan, sampai di kuburan terus jenengan kan cuma 2 orang. Lah terus yang nurunin petinya siapa kan gitu. Ya jadinya, itu yang jadi pertanyaan. Iya. Jadinya di sini memang ada suatu, Nun Sewu, kalau bahasa saya ada satu perkampungan jin di situ, tidak jauh dari situ, dan Nun Sewu tempatnya itu ada di ada dua bukit atau 3 bukit ya kalau bahasa saya. Cuma yang saya itu kalau bahasa saya tidak saya bilang tidak bukit, tapi yang bukit adalah 2 itu. Dan kemudian ada bantaran sungai di situ. Dan di sini yang jadi pertanyaan saya adalah, di situ memang apakah Nun Sewu panjenengan melewati pohon 2 besar, Nun Sewu, semacam kayak gerbang? Pas pulangnya pohon itu loh, apa namanya? Kalau orang Jawa bilang pohon apa yang di pinggir kali itu pohon munggur, tahu nggak pohon munggur? Tahu pohon munggur? Aku tahu pohon munggur ya? Tahu. Nah, kayak pohon yang kecil itu loh. Itu ada betul. 2 memang. Itu biasanya kalau dimakan tuh disangan dulu itu ya Mas ya. Munggur kan itu ya, kecil-kecil itu. Ya. Jadinya di situ ada satu gate atau gerbang, Mas Nun Sewu. Dan di situ adalah gerbang daripada Nun Sewu makhluk dimensi lain, atau mungkin kalau awamnya bilang jin seperti itu. Okay. Kalau bahasa saya, kalau bilang bahasa area 36 kelihatan kurang pas di sini. Tapi bisa dibilang ketika Mas Win sampai di awal itu tadi, berarti itu adalah warga-warga dari kampung itu, Mas Win. Iya. Terus gini Mas Win, ini ada satu pertanyaan yang pengen saya tanyakan, Nun Sewu. Sebenarnya Mas Win juga, ya mungkin kalau bahasa saya enggak cekelan ya, intinya ada satu yang sering dibawa panjenengan di tangannya panjenengan, Nun Sewu. Ya memang kalau saya kan bekerja di dunia kayak gitu ya Pak Boy. Iya betul. Nggak tahu kenapa, apakah Nun Sewu ada hubungannya dengan akar bahar Nun Sewu atau cincin Nun Sewu? Ya betul, saya pakai akar bahar. Oke. Tapi memang tidak pakai akar bahar. Iya, memang akar bahar saya itu patah, belum ada setahun baru patah kemarin Mas Bu. Akar bahar, jadi saya bawa kemana-mana itu saya dapatkan dari Banten itu. Jadi, kalau bahasa saya akar bahar itu kan ada yang akarnya di tengah, ada yang di bawah. Dan Nun Sewu, kalau bahasa saya akar bahar jenengan itu ada akar yang di dalam, Nun Sewu. Jadi warnanya agak hitam kemerahan di Nun Sewu. Betul. Akar bahar saya memang spesial Mas Bu. Ya. Dan Nun Sewu berukir naga. Kalau berukir naga belum sempat saya ukir. Tidak, karena itu bentuknya memang unik. Jadi ujungnya itu kayak kepala ular gitu. Oh gitu ujungnya, ya. Besar kayak kepala. Dari jadi alamnya tidak identik dengan dari alamnya alam. Itu ya kalau bahasa saya memang alam dimensi sana itu memang sudah memandang itu gitu loh. Dalam arti ada sesuatu hal bentuk keikhlasan untuk mengantar dari Nun Sewu dari Jakarta menuju Palembang itu juga perjalanan sangat jauh kalau bahasa saya. Melewati Bakahuni, melewati Merak, terus kemudian melewati hutan-hutan dan lain sebagainya. Ya, hutannya banyak sekali ya di sana, hutan ekstrim. Mungkin kalau panjenengan saya sendiri kan lahir di tengah hutan ya kan, Kedung Jati itu kan tengah hutan. Jadi kalau saya melihat hutan itu sudah tidak biasa. Saya bikin soal. Sudah biasa dari kecil maknanya hutan di sini gitu. Bahkan rumah saya sendiri yang kemudian Konde itu enggak jauh. Makanya saya dengan hal-hal itu bukannya suudzon, tapi sudah terbiasa dari kecil untuk hidup tenang di hutan gitu loh. Ketika hal kayak gitu
tenang gitu ngadepinnya. Beda dengan kawan saya itu kalau suruh nyetir malam nggak berani, karena dia dari kota. Iya. Dan nun sewu ini Mas Win, memang beda kalau panjenengan pada waktu mengantarkan jenazah itu jenengan drusulo kalau bahasa Jawanya, atau mengumpat ya itu. Gitu ya. Itu tidak akan seperti itu. Karena jenengan ya memang ya paling ya namanya orang capek biasa, wah capek. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ini ke Lilo Legowo itu tadi, terus kemudian eter daripada Lilo Legowo jenengan itu dibaca oleh Nun Sewu kalau bahasa saya, makhluk asal yang ada di sana Nun Sewu. Warga yang ada di sana. Ya, jadinya orang tahu, walah kayak kesel mesake ya wis diarahke wae kalau bahasa Jawanya seperti itu. Wah, orang itu kok capek ya sudah diarahkan saja. Jadi berangkat kan memang teman saya itu udah memang, aduh Mas, perasaanku kok enggak. Misalnya kamu enggak usah mikir gitu. Kita kerja buat anak istri. Saya udah dari awal udah begitu, waduh. Ya tenang, mau yakin kita berangkat. Nah, kebetulan saya itu kan leader di situ kan. Kawan-kawan saya itu kan saya yang leadernya di situ. Saya kasih support, tenang aja sama saya ini berangkat. Juga berangkat juga. Alah malah kejadian kayak gitu. Dan juga bisa dibilang juga saya itu. Kejadian itu justru malah bentuk seperti bantuan gitu ya dari makhluk yang. Iya, betul sekali. Betul sekali. Oh iya, Nun Sewu, pada waktu panjenengan turun dari Bakahuni Nun Sewu, sempat mencium bau rokok apa ya, kalau rokok siong enggak? Mas Win Nun Sewu di tengah perjalanan dari jadi turun Bakahuni terus mungkin ya aroma rokok. Kalau aroma gitu, aroma rokok nggak terlalu saya memperhatikan, Mas. Okay. Nggak terlalu memperhatikan. Yeah. Cuman memang kawan saya itu dari awal tuh memang udah nggak enak hati aja mau berangkat itu. Hubung yang berangkat sama saya, leadernya dia jadi pede gitu kan. Yes lah sama bos sendiri makan aduh gitu. Nah, ya, itulah makan. Kalau dibilang Mas Win itu leadernya pas ya toh. Wong senengannya pakai baju hitam, badannya besar gitu ya, Mas ya. Ini Nun Sewu kalau menurut saya loh ini. Tapi gitu Mas Win, sekali lagi terima kasih. Oke, gitu Mas Win, komentar dari saya Nun Sewu. Sudah bergabung di malam hari ini. Iya. Saya mau nitip salam dulu, Mas. Nitip salam dulu sedikit. Oke, siap. Salam buat kawan-kawan. Salam buat kawan-kawan saya di Markas Sonde, Mas Joko, Mas Heru, Mas Keli, Pak Wit, Rino. Salam sehat semuanya. Tetap malam Jumat nongkrong di Pepuden, Sonde, Kedung Jati. Biar tambah berkah. Siap. Ya, Mas Win, sekali lagi. Dan jangan lupa kopinya ya. Itu harus ya, Mas Win ya. Salam. Siap, terima kasih Mas Win sekali lagi dan selamat malam. Baik, kerabat Imelda, itu tadi satu cerita dari Mas Win yang ada di Kedung Jati. Dan kerabat Imelda, sekali lagi mengingatkan untuk Anda yang ingin bergabung dan menceritakan pengalaman horor atau cerita mistis Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0811271044 atau melalui live on air di telepon di 7474182, dan juga kerabat Imelda bisa bergabung di WhatsApp terlebih dahulu. Anda bisa chat dulu di sana. Baru nanti akan saya berikan beberapa nomor GSM dan juga nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi di malam hari ini, kerabat Imelda. So, sambil kita filter beberapa cerita yang masuk, sambil tetap stay tune di Next Media, Imelda FM.